Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, tidak terasa dalam malam ini kita sudah berada di malam ke-21 kalau angkanya dibalik, malam ke-12. Alhamdulillah, qadarullah, dalam malam hari ini kita mendapat poin yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat menerobos rintangan yang sangat luar biasa di luar. Jadi dingin, hujan, tapi alhamdulillah kita masih bisa menekadkan diri kita untuk menghadiri, untuk melaksanakan suatu ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sholat isya berjamaah dan diteruskan dengan sholat sunnah tarawih. Semoga amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit tentang kriteria dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai makhluk yang namanya manusia, kita tidak bisa dipungkiri, kita ini berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Kita berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Dan kita akhir hidup kita akan menjadi sesuatu yang menjijikkan juga. Artinya awal penciptaan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu sperma itu jijik, Pak. Walaupun kita itu dari sana, tapi kita tidak bisa memungkiri itu adalah sesuatu yang jijik gitu. Tapi ya itulah asal kita, dan kita kembali diri kita berasal dari tanah, kembali kepada tanah, bangkai namanya. Tidak ada satu pun yang berharga dalam anggota tubuh kita. Bahkan anak, istri ketika kita sudah mati enggan tidur bersama kita. Berarti jasad kita ketika sudah mati sudah jijik gitu. Jadi apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini kalau kita tidak ibadah kepada Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Dari proses puasa Ramadan ini adalah menciptakan kita supaya lebih meningkat ketakwaan, rasa takut kita meningkat kepada Allah, ibadah kita meningkat kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika setelah Ramadan, apa-apa yang kita sudah latih selama bulan Ramadan, sedekahnya, sholat sunnahnya, setelah lepas Ramadan, lebaran datang, bubar. Artinya sholat berjamaah standby setiap waktu di bulan Ramadan, setelah Ramadan bubar, artinya kembali ke rumah. Kalau laki-laki ini pertahankan itu, karena la'allakum tattaqun itu meningkat. Jadi Ramadan ini bulan pelatihan, sedekah setiap hari, setiap malam, siang. Setelah Ramadan kembali lagi ke laptop, sedekah hari Jumat, 10.000 setiap minggunya hari Jumat gitu. Tapi pertahankan setelah Ramadan. Itulah kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah menjadi manusia yang mulia, ini ada proses. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang kita kerjakan, ibadah namanya harus didasari dengan niat yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Segala perbuatan kita tergantung pada niat apa yang kita niatkan. Cek urang Sunda mah melak bonteng moal jadi cabe, melak cabe moal jadi bonteng. Niatna hade moal jadi goreng, tapi niatna goreng moal jadi hade. Artinya ketika kita niat ibadah harus benar-benar murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadis menuturkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ini menerima hadis dari Rasulullah SAW tentang amaliyah niat ini, Abu Hurairah sampai menangis terseduh-seduh, sampai tersungkur, sampai pingsan ketika menentukan hadis dari Rasulullah SAW. Apa isi hadis itu? Singkatnya, Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Abu Hurairah tersebut, kelak di yaumul kiamah ada 3 golongan orang yang di dunianya ahli ibadah, tapi mereka menjadi penghuni neraka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam hadis tersebut dikatakan, yang pertama adalah ulama. Jadi ulama di hari kiamat didakwa sama Allah, apa yang kau perbuat di alam dunia? Ya Allah, aku adalah ahli ilmu, ahli Al-Quran, aku mengamalkan ilmu, aku mengamalkan Al-Quran. Kata Allah, kadzabta, engkau berbohong, engkau sudah mendapat gelar menjadi ulama di kalangan manusia di dunia. Sekarang engkau berbohong karena engkau menjadi ulama hanya semata-mata ingin punya gelar dari manusia. Ulama masuk neraka gara-gara apa? Menjadi ulamanya hanya ingin mencari nama baik, hanya ingin mencari nama tenar dari manusia. Sangat disayangkan. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang nyata terjadi di kita atau di Indonesia. Itu lagi booming audisi pencetak penceramah hebat. Mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi ulama yang mukhlis, ulama yang ikhlas, betul-betul mengamalkan ilmunya karena Allah, bukan hanya ingin terpandang oleh manusia. Rasulullah SAW sampai menekankan jangan sampai kita mempunyai ilmu tapi didasari dengan niat hanya ingin dipuji oleh manusia. Jadi ulama tersebut masuk neraka gara-gara niatnya menjadi ulama hanya ingin mencari ketenaran semata di alam dunia. Yang kedua adalah orang yang jihad, mati dalam keadaan jihad. Kenapa? Apa amalanmu di dunia? Ya Allah, aku berjihad membela agamamu sampai aku meninggal. Kadzabta, bohong kamu. Kamu di dunia memperperang hanya ingin diangkat menjadi pahlawan. Karena Allah itu tahu akan isi hati seseorang. Jadi niat mah walaupun tidak dilisankan, Allah sudah mengetahui. Innallaha alimun bidzati sudur. Mujahid tersebut masuk neraka gara-gara apa? Ternyata niatnya itu berperang hanya ingin mendapatkan gelar kelak hidup. Di ke depan dia ingin menjadi seorang pahlawan. Dia masuk neraka walaupun dia seorang mujahid. Secara hukum dia menjadi syahid, tapi tidak bagi Allah karena niatnya hanya ingin mendapatkan gelar dari manusia. Yang ketiga adalah dermawan, ahli sedekah, ahli zakat, tapi masuk neraka. Apa yang kau kerjakan di dunia? Ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Apa-apa yang aku miliki, harta yang aku miliki, aku dermawankan, aku infakkan, aku zakatkan untuk di jalanmu. Kadzabta, bohong kamu. Bohong. Engkau menjadi dermawan karena ingin mendapat angkat tangan jempol dari manusia. Karena tidak ada keikhlasan di dalam dirimu. Ketika engkau berinfak, ketika engkau berzakat, hanya ingin dipandang oleh manusia, hanya ingin terpuji oleh manusia. Karena segala puji hanya milik Allah. Jadi 3 golongan tersebut walaupun ahli ibadah secara garis besar mereka masuk neraka. Kenapa? Mereka tidak mempunyai keikhlasan di dalam ibadahnya. Ini kita alhamdulillah kami di sini mudah-mudahan didasari dengan niat betul-betul niat yang ikhlas. Jadi ketika niat ikhlas, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berjamaah sholat, ciri-ciri nih orang ketika berjamaah sholat niatnya ketahuan. Walaupun diucapkan billahi ta'ala Allahu Akbar, ketika mendengar imam membaca surat panjang gebek, aduh
Cilapa itu kayak bahan setengah salapan pulang ya. Jadi berarti niatnya tidak ikhlas. Jadi kalau niat sholat berjamaah ikhlas, kalau panjang dan pondok kali makan. Karena apa? Ikhlas. Karena kita apalagi Ramadan sedang menikmati curahan hati kita kepada Allah. Selain tahajud, Allah memfasilitasi tarawih, nikmati itu. Karena di bulan lain tarawih tidak ada, nikmati sebulan ini, jangan sampai bolong. Jangan menganggap sepele ibadah tarawih ini, karena di bulan ini tidak ada sholat ini. Jadi kita manfaatkan fasilitas dari Allah sekecil apapun, walaupun dalam keadaan malas, paksakan karena lebar. Hanya perbuatan baik-baik yang Allah terima di bulan ini. Jadi Allah melipat gandakan segala perbuatan baik di bulan ini. Jadi jangan disia-siakan. Semoga kita menjadi orang-orang yang betul dalam melaksanakan ibadah, ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.